Ya, setelah kita tahu apa itu geoteknik, apa itu sejarah geoteknik, mungkin kita langsung lanjut ke sifat-sifat tanah. Nah, di sini kita masuk ke sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah itu terbagi atas warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah, dan konsistensi tanah, bulk density, particle density, dan pori-pori tanah. Nah, di sini warna tanah. Warna tanah petunjuk untuk beberapa sifat tanah, karena tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam tanah tersebut. Penyebab perbedaan tanah di permukaan tanah umumnya oleh perbedaan kandungan bahan organik. Apabila kandungan bahan organik dalam tanah tinggi, maka tanah berwarna kelam atau gelap. Bentuk dan banyaknya senyawa Fe dalam tanah, kondisi dryness dalam tanah atau keadaan basah dan kering yang silih berganti. Pada saat kondisi tanah basah, maka suasana reduktif besi dalam bentuk V++ meninggalkan beracak warna abu-abu kebiruan, dan apabila kondisi kering, maka kondisinya oksidatif besi dalam bentuk Fe atau Fi++ dan berwarna kuning. Nah, warna tanah ditentukan menggunakan warna baku yang terdapat dalam buku Mensel Soil atau Color Card. Dalam warna baku warna disusun oleh 3 variabel, yaitu hue, value, dan chroma. Hue adalah warna spektrum dominan sesuai dengan panjang gelombangnya. Hue dibedakan menjadi 5R, 3,5R, 10R, 2,5R, 5YR, 7,5YR, 10YR, 2,5Y, dan 5Y. Yaitu mulai dari spektrum warna paling merah, 5R, sampai spektrum dominan paling kuning, yaitu 5Y. Dan value, yaitu menunjukkan gelap terangnya warna sesuai dengan banyaknya sinar yang dipantulkan, yang dibedakan menjadi dari 0 sampai 8, di mana nilai tinggi value menunjukkan warna makin terang. Koma menunjukkan kemurnian atau kekuatan dari warna spektrum, juga dibagi dari 0 sampai 8. Semakin tinggi nilai chroma menunjukkan kemurnian spektrum atau kekuatan warna spektrum makin meningkat. Warna yang dicatat menggunakan notasi contoh 5, 7,5 YR, 5/4 atau coklat. Berarti bawah tanah mempunyai hue 7,5 YR, value-nya 5, chromanya 4, dan secara keseluruhan disebut coklat. Seperti itu. Nah, yang kedua itu tekstur tanah. Tanah terdiri dari butir-butir tanah berbagai ukuran. Bagian dari tanah berukuran besar 2 mm. Disebut bahwa kasar, yaitu kerikil atau kerakal. Bahan-bahan yang berukuran lebih halus dibedakan menjadi pasir, yaitu 2 mm, debu 50. Nah, dia itu kurang dari 2. Tekstur tanah adalah perbandingan relatif dalam persen antara fraksi pasir, debu, liat. Tekstur tanah sangat penting kita ketahui karena komposisi ketiga fraksi penyusun tanah menentukan sifat-sifat fisika, fisikokimia, dan sifat-sifat tanah dan sifat kimia tanah. Berdasarkan perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu, dan liat, maka tanah dikelompokkan dalam beberapa macam, yaitu kasar, atau kasar itu terklasifikasi dari pasir dan pasir berlempung, dan agak kasar yaitu lempung berpasir dan lempung pasir halus. Sedang yaitu lempung berpasir sangat halus, lempung, dan lempung berdebu. Agak halus yaitu debu, lempung liat berpasir, dan lempung liat berdebu. Nah, kemudian halus yaitu liat berpasir, liat berdebu, dan liat. Tanah yang bertekstur pasir mempunyai luas permukaan yang sangat yang kecil sehingga sulit menahan air dan unsur hara. Tanah bertekstur liat mempunyai luas permukaan yang besar sehingga kemampuan tanah menahan air dan mengikat unsur hara tinggi. Tanah bertekstur halus lebih efektif dalam reaksi kimia daripada bertekstur kasar. Di lapangan, tekstur tanah dapat ditentukan dengan memijat tanah basah di antara jari-jari sambil dirasakan halus kasarnya, yaitu dirasakan adanya butir pasir dan debu liat, yaitu sebagai berikut. Pasir, rasa kasar sangat jelas, tidak melekat, dan tak dapat dibentuk bola. Pasir berlempung, rasa kasar agak jelas,
agak melekat dan dapat dibentuk bola dan mudah hancur. Lempung, rasanya tidak kasar dan tidak licin, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dapat sedikit dibuat gulungan dengan permukaan mengkilat. Dan lempung berdebu, rasa licin, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, gulungan dengan permukaan mengkilat. Dan debu, rasanya licin sekali, agak melekat, dapat dibentuk bola teguh, dapat digulung dengan permukaan mengkilat. Nah, lempung berliat, rasa agak licin, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dapat dibentuk gulungan yang agak mudah hancur. Kemudian, lempung liat berpasir, yaitu rasanya halus sedikit bagian agak kasar, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dapat dibentuk gulungan yang mudah hancur. Nah, sekarang lempung liat berdebu, rasanya halus agak licin, melekat, dapat dibentuk bola teguh, gulungannya mengkilat. Lihat berpasir, rasanya halus, pas dipegang rasanya halus, berat agak kasar, dan sedikit melekat dan dibentuk bola teguh, dan mudah digulung. Nah, lihat berdebu itu rasanya seperti halus, berat dan agak licin, sangat lekat, dapat dibentuk bola teguh, mudah digulung. Nah, lihat itu rasanya berat, halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola dengan baik, mudah digulung. Nah, penetapan tekstur tanah di laboratorium dapat dilakukan dengan analisis mekanisme. Yang umumnya dipakai metode pipet dan metode hydrometer Boykus. Kedua ini ditunjukkan partikel di dalam air. Selanjutnya hasil analisis di laboratorium merupakan presentasi dari fraksi tanah. Dimasukkan dalam diagram segitiga. Nah, kemudian kita struktur tanah. Struktur tanah adalah penyusun partikel tanah primer seperti pasir, debu, dan liat membentuk agregat-agregat. Yang satu agregat dengan lainnya dibatasi oleh bidang belah alami yang lemah. Agregat yang dibentuk secara alami disebut bed, sedangkan tanah hasil pengolahan tanah disebut cloud. Struktur dapat dimodifikasi pengaruh tekstur dalam hubungan dengan kelembaban, porositas, tersedianya hara, kegiatan jasad hidup, dan pertumbuhan akar tanaman. Struktur tanah merupakan gumpalan kecil dari butir-butir tanah. Gumpalan kecil ini mempunyai bentuk, ukuran, dan kemantapan atau ketahanan yang berbeda-beda. Nah, di sini bentuknya struktur dapat dibilangkan menjadi bentuk lempeng, ketebalannya 1 mm sampai 10 mm. Prisma, kurang dari 10 sampai 0,0 mm. Tiang, itu kurang dari 10 mm sampai 0,0 mm. Nah, gumpalan bersudut itu kurang dari 5 mm sampai 50 mm. Gumpalan membulat, nah granular atau bulat poros, kurang dari 1 mm sampai 10 mm sampai kurang lebih 10 mm. Remah, bulat sangat berporos. Nah, di sini ada ketahanan struktur tanah dibedakan menjadi tingkat perkembangan lemah atau butir struktur tanah mudah hancur, tingkat perkembangan sedang butir struktur tanah sukar hancur, dan tingkat perkembangan kuat. Nah, kita masuk langsung ke konsistensi tanah. Konsistensi tanah menunjukkan kekuatan daya kohesi butir-butir tanah atau daya adhesi butir-butir tanah dengan benda lain. Hal ini ditentukan oleh daya tanah terhadap gaya akan mengubah bentuk. Gaya tersebut misalkan pencangkulan dan pembajakan dan lain-lain. Tanah mempunyai konsistensi baik, umumnya mudah diolah dan tidak melekat pada pengolahan tanah. Karena tanah dalam keadaan lembab, basah, dan kering, maka penyipatan konsistensi tanah pada kondisi tersebut. Dalam keadaan lembab, tanah dibedakan dalam konsistensi gembur atau mudah diolah, sampai teguh, agak sulit dicangkul, yaitu ditentukan dengan meremas segumpal tanah, mudah hancur, maka tanah dikatakan berkonsistensi. Kita masuk ke pengertian gembur, yaitu bila lembab lunak, bila kering tanah mudah hancur. Teguh, bila lembab lunak, lekat, bila kering suka hancur. Nah, sini konsistensi digambarkan 3 tingkat kelembaban, basah, lembab, dan kering. Istilah-istilah digunakan untuk menggambarkan konsistensi tanah, yaitu tanah basah, tidak lekat, tidak plastis, dan plastis. Tanah lembab itu mudah lepas, mudah pecah, teguh. Nah, dan tanah kering itu lepas, halus, dan keras, polimer tanah. Nah, rumus bulk density itu
Berat tanah kering atau G dibagi dengan volume tanah atau CC. Nah, bulk density merupakan petunjuk kepadatan tanah. Makin padat suatu tanah, makin tinggi bulk density-nya. Yang berarti makin sulit dilalui air dan tembus akar tanaman. Bulk density penting untuk menghitung kebutuhan pupuk atau air untuk tiap hektar tanah yang didasarkan pada berat tanah per hektar. Nah, misalnya contoh, satu hektar itu 100/2, jadi luasnya adalah 10.000 meter kubik. Volume tanah dengan ketebalan 20 cm pada 1 hektar. Nah, volume itu 10.000 kali 0,2, sama dengan 2.000. Nah, jika tanah mempunyai kerapatan sama dengan 1 gram meter dari lapisan setebal 20 cm seluas 1 hektar maksudnya berat. Nah, 2.000 kali 1.000, jawabannya itu 2 juta, seperti itu. Nah, tanah dengan kerapatan massa 1,3 gram per cm kubik akan mempunyai berat 2.600 km per hektar 20 cm, setara dengan 2.600 ton. Nah, ini particle density. Particle density merupakan berat tanah kering persatuan volume partikel atau padat dan tidak termasuk ruang pori. Dengan mengetahui besarnya bulk density dan particle density, maka dapat dihitung banyaknya atau per persen pori-pori total tanah, yaitu bulk density per particle density kali 100% bahan penyusun tanah. Nah, kita masuk ke pori-pori tanah. Pori-pori tanah merupakan bagian tanah yang tidak terisi bahan padatan tanah atau terisi oleh udara dan air. Pori tanah dapat dibedakan menjadi pori kasar atau makropor dan pori halus mikropor. Pori kasar terisi udara dan gravitasi atau air yang mudah hilang karena gaya gravitasinya. Pori halus berisi air kapiler atau udara. Tanah pasir akan memiliki pori kasar yang lebih banyak daripada tanah liat. Tanah dengan banyak pori kasarnya akan sulit menahan air, sehingga tanaman mudah kekeringan, sedangkan tanah liat total porinya lebih tinggi dari tanah pasir. Porositas tanah dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, struktur tanah, dan tekstur tanahnya. Apabila tanah memiliki struktur granular atau remah serta kandungan bahan organik tinggi, maka memiliki porositas yang tinggi, serta tanah yang masif atau pejal porositasnya rendah. Sedangkan tanah pasir yang memiliki pori makro yang banyak sehingga sulit menahan air. Sekarang kita masuk padas. Padas merupakan bagian dari tanah yang mengeras dan padat, sehingga tidak dapat ditembus akar tanaman ataupun air. Karena itu, dalam penyipatan tanah di lapangan dalam padas dan kekerasannya perlu diteliti. Kedalaman efektif adalah kedalaman tanah yang masih dapat ditembus akar tanaman dan dapat diamati dengan melihat penyebaran akar tanaman. Nah, tanah terdiri dari unsur, satu udara, satu air, dua udara, tiga bahan organik, dan bahan mineral. Nah, mungkin seperti saja klasifikasi fisik tanah. Dan di teknik lautan, mudahnya klasifikasi tanah ini dapat kita lihat dari uji praktikum di handball. Nah, dari uji praktikum handball itu kita bisa melihat bentuk visual tanah dan sampel tanah tidak terganggu. Masih di klasifikasi tanah. Nah, asal dan formasi tanah. Tanah berasal dari pelapukan fisis maupun kimiawi dari batu-batuan, kemudian butiran-butiran mineral membentuk bagian yang padat dari tanah. Berdasarkan asalnya, batuan dapat dibagi atas 3 tipe dasar, yaitu batuan beku, igneous rock, batuan sedimen atau endapan atau sedimentation rock, batuan metaprop atau batuan malihan metaprophic rock. Nah, batuan beku berasal dari magma yang mendingin dan membeku. Batuan beku luar atau extrude igneous rock umumnya berbutir halus. Batuan apung disebut sebagai berikut. Dan batuan beku dalam extrusive igneous rock. Teksturnya kasar seperti granit dan gabbro. Batuan sedimen berasal dari campuran partikel mineral, sisa hewan dan tanaman. Dibentuk secara mekanik atau bereaksi organis, batuan gamping kimiawi yaitu gips. Sini ada batuan metamorf.
berasal dari batuan sedimen ataupun batuan beku yang mengalami proses perubahan bentuk akibat adanya perubahan tekanan dan temperatur kulit bumi. Masif, yaitu marmer dan kuarsit. Berlapis, yaitu batuan sabak dan lain-lain. Nah, ini masuk ke pelapukannya. Pelapukan adalah proses pemecah batuan induk menjadi bagian yang lebih kecil dengan bermacam-macam ukuran melalui proses fisis atau kimiawi. Fisis artinya berbutir kasar, dan kimiawi berbutir halus, seperti oksidasi, karbonisasi, dan hidrasi. Hasil pelapukan ada dua, yaitu tidak diangkut atau residual soil, dan dua diangkut transport soil. Nah, mungkin seperti berikut adalah proses pelapukannya. Ada 6, yaitu fresh, significantly decomposed, moderately decomposed, highly, completely, dan residual soil. Nah, residual soil itu adalah hasil pelapukan fisis atau kimiawi di tempat asalnya. Sifat tanah tergantung dari tekstur, struktur, komposisi batuan induk, iklim, tingkat erosi permukaan, muka air tanah, dan vegetasi lokal. Perlu menyelidiki khusus atau pinhole, petrografi, X-ray, dan untuk identifikasi mineral lempung dan memahami sifat teknisnya. Partikel individu, bentuk menyudut atau angular tetapi lunak, kemungkinan kerusakan suatu tanah saat pemadatan. Nah, transport soil itu tanah terdapat jauh dari asal batuan, mengalami pelapukan karena diangkut oleh air, angin, gester, dan gaya berat. Nah, itu transport soil diangkut oleh air, tanah yang diangkut oleh air yang akan mengalir kemudian diendapkan. Nah, kita masuk ke endapan. Nah, tanah aluvial itu endapan yang energinya tinggi. Endapan dataran banjir, endapan dengan energi rendah. Endapan teras ya, terletak di atas dataran banjir di sepanjang aliran sungai. Nah, mungkin itu untuk identifikasi tanah dan klasifikasi tanah. Struktur massa tanah. Nah, struktur massa tanah mempunyai peran penting dalam hal pergerakan air di antara partikel tanah. Struktur tanah itu, 8 tipe struktur tanah itu granular, single grain, blocky, prismatic, kolumnar, platy, wedge, dan masif. Nah, ada contoh gambar seperti di sini. Ini granular, subangular, angular, platy, prismatic, komular, wedge. Nah, seperti itu. Nah, struktur tanah itu granular itu agregat bulat kurang dari 1/4 inci per diameternya. Dijumpai pada topsoil, mudah dipisahkan. Nah, single grain, setiap individu partikel terpisah satu sama lain. Hanya dijumpai pada saat tanah berpasir. Blocky ini permukaan partikel tanah tidak beraturan, mempunyai ukuran tinggi, lebar, dan tebal yang hampir sama. Dijumpai pada lapisan tanah bagian bawah atau subsoil. Prismatic dicirikan dengan agregat tanah berarah vertikal atau pilar dengan permukaan bagian atas yang rata. Dijumpai pada tanah dengan kandungan lempung yang tinggi serta dominasi oleh lempung ekspansif. Nah, sekarang itu kolumnar dicirikan dengan agregat tanah berarah vertikal atau pilar dengan permukaan atas yang membulat. Sering dijumpai pada tanah dengan kandungan soil tinggi pada musim. Platy itu agregat tanah tersusun dari plat horizontal tipis dan berupa lembaran. Dijumpai pada tanah yang sudah dipadatkan. Wedge itu adalah agregat tanah berbentuk baji atau ujung satu lebih tipis dari ujung lainnya. Dijumpai pada tanah dengan kandungan lempung yang tinggi dan didominasi oleh lempung ekspansif atau lempung motormorinoid. Struktur tanah mempengaruhi permeabilitas atau kemampuan tanah untuk dapat dirembesi. Tanah memiliki kondisi jalur aliran air di antara partikel lain dari partikel tanah. Nah, mungkin ini soil strukturnya. Ini ada prismatik dan ini adalah granularnya.
Nah, di sini ada mineral pembentuk tanah. Tanah berbutir kasar mengandung silika atau SiO2. Tanah berbutir halus mengandung kaolinit atau kelompok holisit tidak stabil untuk bahan konstruksi, dipakai keramik. Dan ada montor moliente, swelling saat basah, retak saat kering. Dan ada lite, itu sifat pengembangan kurang. Nah, di sini ada klasifikasi tanah. Sistem yang mungkin orang berkomunikasi dalam berbicara tanah menggunakan bahasa yang sama, di mana pengelompokan tanah berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang hampir sama. Beberapa sistem klasifikasi itu adalah USCS, AASHTO, ASTM, MIT, dan USDA. Sistem klasifikasi itu adalah ASTM itu adalah American Society for Testing Material. USCS itulah Unfit Soil Classification System. AASHTO adalah Association of States Highway dan atau and Transportation Official. MIT adalah Massachusetts Institute of Technology System. USDA adalah US Department of Agriculture of Soil. Nah, ini klasifikasi lanjutannya adalah untuk memberikan informasi dalam bahasa yang secara ringkas perihal jenis dan karakteristik tanah, sehubung manfaat sebagai material konstruksi, bangunan, fondasi, unsur pokok, dan lain-lain. Uji dapat dilakukan dengan mengacu pada standar uji ASTM D2487 dan D3282. Nah, yang umum digunakan adalah USCS atau Unfit Soil Classification System dan AASHTO. Proses dilakukan dengan cara pengelompokan tanah dikategorikan berdasarkan hasil-hasil ujian fisik sifat tanah. Untuk nama kelompok dan simbol disusun sesuai dengan The Unit of Soil Classification System (USCS), ASTM D3282 atau ASTM D2487. Nah, mungkin ini klasifikasi tanah sistem USCS yaitu tanah berbutir kasar, tanah berbutir halus, dan tanah organik. Tanah berbutir kasar itu ya sebagai adalah pasir dan kerikil yang oleh saringan nomor 4. Bila 50% dari saringan butir kasar bertahan dari saringan nomor 4 tersebut dikategorikan sebagai kerikil. Bila lebih dari 50% lolos saringan nomor 4 tersebut disebut dengan golongan berpasir. Nah, mungkin di sini ada rumus-rumus untuk CU itu adalah koefisien keseragaman, CC itu koefisien gradasi, D60 itu diameter butir keadaan banyaknya persen yang lolos 60%. D30 itu banyaknya butir yang lolos 30%, dan D10 adalah banyaknya butir yang lolos 10%. Nah, sifat-sifat tanah berbutir kasar ditentukan oleh ukuran butir dan gradasi berbutir. Nah, di tanah butir halus mengandung butiran halus 50% atau lebih lolosnya saringan 200. Nah, dapat dikategorikan sebagai lempung dan lanau. Sifat-sifat tanah yang berbutir halus yaitu daya dukung yang rendah, compressibility tinggi, sulit dipadatkan, sensitif, tergantung mineral yang dikandungnya, dan penurunan settlement yang tinggi. Dan fasilitas fisik tanah mengalami perubahan bentuk melalui bentuk awal tanpa retak atau perubahan yang berarti. Konsistensinya itu relatif mudah tanah mengalami perubahan bentuk. Nah, mungkin ini adalah klasifikasi tanah berbutir halus, yaitu lunak kekuatannya kurang dari 0,5, sedang itu 0,5 sampai 0,25 sampai 0,5, kaku itu 0,5 sampai 1, sangat kaku itu 100 sampai 2, keras itu besar dari 2. Nah, mungkin ini batas-batas antarbagiannya itu basah menuju kering dan kering. Basah menuju makin kering dan kering. Nah, berikutnya adalah tanah organik. Tanah yang mengandung sejumlah basar organik dapat dikenal oleh warna dan baunya. Karakteristik dari tanah organik tidak mempunyai batas-batas yang jelas. Jenis tanah ini dapat digunakan dalam konstruksi dan memerlukan pengaruh khusus
dari tenaga ahli bila digunakan dalam konstruksi. Beberapa jenis dari tanahnya dapat dikelompokkan sebagai tanah organik dengan batas cair tinggi dan tanah organik dengan batas cair rendah bila diuji di laboratorium. Tanah organik ini mengandung serat yang tidak dapat diuji di laboratorium dikenal sebagai gambut atau peat. Dan ada 3 jenis tanah organik, yaitu tanah organik batas cair tinggi atau OH, tanah organik dengan cair rendah OL, dan gambut atau PT. Secara umum dapat dilihat di atas tanah berbutir halus atau tanah berkohesi, lempung atau lanau. Tanah berbutir kasar, tanah tak berkohesi, dan kerikil pasir. Tanah organik gambut, tanah berpolima organik soil. Nah, ada macam-macam tanah. Menurut secara visual dapat dilihat itu seperti berangkal, kerangkal, batu kerikil, pasir kasar, pasir sedang, pasir halus, lanau, dan lempung. Atau lempung seperti clay. Mungkin sekian dari saya yang terdiri dari agregat atau butiran, mineral-mineral padat yang tidak termentasi atau terikat secara kimia satu sama lain dari bahan-bahan organik yang telah mengapung. Dengan kata lain, tanah merupakan hasil dari proses pelapukan batuan. Dan disebutnya itu seperti tanah residual, tanah yang telah berpindah terbawa tempat lain oleh unsur-unsur pembawa. Nah, berdasarkan pemindahan butiran hasil pelapukannya itu satu, tanah residual terjadi dari penumpukan hasil dan pelapukan di tempat asalnya. Jadi tanah itu terjadi di sana pelapukan dan tetap di sana terjadinya. Nah, yang kedua itu ada tanah-tanah terbawa dari tempat lain oleh unsur-unsur seperti es, air, angin, gravitasi. Nah, contoh tanah itu tanah glasial itu terbawa oleh sungai es. Tanah aluvial yaitu terbawa oleh aliran sungai. Nah, tanah lacustrine yaitu di posisinya di danau yang kering. Tanah marin itu di posisinya di laut. Tanah aeolian transportasi oleh angin, dan tanah koluvial oleh pergerakan dari tempat asalnya akibat gravitasi. Nah, di sini ada tanah berdasarkan butirannya. Nah, di sini ada kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Nah, di sini kita dapat analisis dari saringannya. Untuk partikel besar dari 0,075 mm, dan analisis intermeternya itu untuk partikel kurang lebih 0,075 mm. Di sini dapat kita dua itu klasifikasi tanah dan komposisi dan klasifikasinya. Komposisi tanah mencakup distribusi ukuran relatif partikel butiran, karakteristik utamanya itu mineralogi, aglomerasi, bentuk, dan propositas atau keberatan angka porinya. Nah, untuk mendapatkan gambaran klasifikasi satu lapisan tanah, gambar dapat dilakukan dengan cara pemboran dan pengambilan contoh tanah orientasi konus dan pendugaan dilatometer. Contoh sampel diperoleh dari lapangan misalnya melalui gangguan, sehingga lebih cocok diklasifikasi berdasarkan UCS atau On-Field Soil Conservation Service. Memerlukan keseluruhan. Mungkin di sini ada gambar pelapisan jenis tanah batuan berdasarkan metode pemboran dan pengambilan contoh. Nah, di sini dia. Nah, di sini ada lapisan 1, lapisan 2-nya di sini, lapisan 3, lapisan 4. Nah, di bor itu sampai ke batuan dasarnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada klasifikasi tanah 1, sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada pembagian butirannya. Tanah dibagi menjadi butiran kasar dan butiran halus oleh saringan 200, nomor saringan 200-nya. Bila lebih dari 50% terdapat kering tertinggal di atas saringan nomor 200, material tersebut material berbutiran kasar. Dan 50% lolos di saringan 200, berarti material berbutir halus. Nah, jika berbutir kasar dipisah sebagai pasir dan kerikil oleh saringan nomor 4, bila 50% atau lebih dari butiran kasar tertahan ke saringan nomor 4, butiran tanah tersebut digolongkan sebagai kerikil. Bila lebih dari 50% dari saringan nomor 4, butiran tersebut digolongkan sebagai pasir. Inilah grain size distribusi grafiknya. Nah, mungkin ini cara mencari CU, yaitu koefisien keseragaman, yaitu D60 per D10.
CC itu koefisien gradasinya. Nah, dapat kita simpulkan itu di sini D60 itu artinya diameter butiran pada keadaan banyaknya persen yang lolos, yaitu 60%. Nah, D30 itu diameter butiran pada keadaan banyaknya persen yang lolos atau 30%. Nah, D10 itu diameter butiran pada keadaan banyaknya persen yang lolos, yaitu 10%. Bisa dibilang D itu 60%, D30 itu 30%, dan D10 itu adalah 10%-nya. Nah, ini grafik pembagian ukur butiran tanah, jenis tanah. Seperti ini. Di sini ada satu itu dari clay fine, yaitu satu well graded sandstone. Nah, di sini uniform fine science. Nah, ini bisa kita pelajari pada praktikum-praktikum geotek yang dilakukan pada teknik lautan maupun teknik sipil, teman-teman. Nah, di sini ada simbol dan klasifikasi digunakan USCS. W itu well grounded, ya, tanah gradasi baik. P itu poorly grounded, tanah dengan gradasi buruk. Dan L itu low plasticity atau plastis rendah. LL itu kurang dari 50 dan high plasticity tinggi. Nah, tanah berbutir kasar ditandai dengan simbol kelompok seperti GW, GP, GM, GE, GC, SW, SP, SM, dan SC. Nah, dengan berbutir halus ditandai dengan ML, CL, OL, ME, CH, dan OH. Nah, di sini kita langsung saja ke tanah berbutir halus, yaitu satu itu ada tanah lempung dan lanau. Pasti adalah sifat teknis paling penting dari tanah berbutir halus. Pasti tanah berbutir halus ditentukan dari banyaknya butiran tanah yang lolos, saringan nomor 40. Hasil tanah terletak pada garis A dikelompokkan butiran halus berlempung. Di bawah garis A, tanah tersebut dikelompokkan dalam tanah butiran halus atau berlanau. Dalam sistem klasifikasi lempung atau berlempung, dikelompokkan sebagai tanah yang terletak di atas garis A, lanau atau berlanau material. Di sini ada batas cair dan tinggi yang rendah. Di sini ada material organik tanah. Di sini terdapat tanah yang mengandung sejumlah besar bahan organik dapat dikenali dengan warna dan baunya. Jenis tanah yang tidak dapat digunakan untuk konstruksi dan memerlukan pengarahan khusus dari tenaga ahli bila digunakan dalam konstruksi. Beberapa jenis dari tanah dikelompokkan sebagai tanah organik dengan batas cair tinggi dan tanah organik dengan batas cair rendah bila diuji di laboratorium. Tanah organik mengandung serat yang tidak dapat diuji di laboratorium dikenal sebagai gambut atau piet. Ada 3 jenis tanah organik, yaitu tanah organik dengan batas cair tinggi OA, tanah organik dengan batas cair rendah OL, dan gambut PT. Ini mungkin grafik plastisitasnya. Nah, ini mungkin contoh deskripsi tanah seperti pasir lanauan. Nah, itu ada coklat kebauan, berukuran pasir halus hingga kasar, sedikit kerikil, mencapai 5% kerikilnya. Memudar, tanggung hingga menyudut tanggung. Bergradasi baik, tersusun atas fragmen batuan vulkanik atau 75% batuan-batuan vulkanik. Mineral felsik dengan mineral felspar itu 5% di dalam terkandung. Dan dijumpai sisa-sisa akar tumbuhan, agak basah, padat, permeabilitasnya sedikit tinggi. Nah, di sini ada tanah pasir lempung, itu merupakan batuan berlapuk tinggi. Dapat kita jumpai pada kedalaman 1,5 sampai 5,75 meter. Tanah lanau lempung merupakan itu kita dapat berlapuk tinggi, dicirikan itu warna coklat hitam lanau, dijumpai dalam keadaan kering, lembab hingga basah. Nah, dapat kita jumpai di kisar kedalaman 3,5 sampai 8 meter. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini mungkin bagian utamanya. Nah, ini ada simbol dikelompokkannya tanah tersebut dan nama tipenya. Nah, di sini klasifikasi tanah menurut USCS. Masuk kita ke sifat material tanah. Sifat tanah secara besar sifat tanah dibagi menjadi 2, yaitu sifat fisik dan sifat teknis. Sifat fisik tanah dimaksud untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari rinci mengenai sifat-sifat tanah, antara lain beratnya, berat isinya, berat jenisnya, keadaan airnya, susunan butiran,
batas-batas Atterberg, batas plastis, dan batas kerut. Dan pengujian sifat teknis itu menurut dan rinci. Mengenai sifat teknis tanah antara lain adalah kepadatannya, permeabilitasnya, kuat geser, dan konsolidasinya. Secara sederhana, susunan yang terdapat digambarkan terdiri dari butiran tanah, air, dan udara. Pada kondisi sebagian jenuh air, susunan terdiri dari butiran tanah, air, dan udara. Kering. Sedangkan pada kondisi kering kandungan airnya tidak ada kondisi jenuh air. Semua pori terisi air, tidak ada kandungan udaranya. Kita masuk ke sifat teknik tanah. Satu itu kepadatan. Pemadatan adalah proses untuk meningkatkan kepadatan tanah dengan memperkecil jarak antar butiran akibat berkurangnya volume udara. Tujuannya pemadatan ini adalah meminimalkan angka pori tanah, meningkatkan kekuatan geser, dan meningkatkan sifat kedap air. Kepadatan kering tanah telah dipadatkan tergantung pada keadaan air besarnya energi yang diberikan oleh alat pemadat. Sifat kepadatan tanah dapat diketahui melalui pengujian pemadatan tanah di laboratorium dengan metode standar protektor. Nah, pengujian di laboratorium misalnya seperti ini. Dia ada moldnya. Nah, pemadatan juga bisa dibuat dengan mesin di lapangan. Seperti alat seperti ini pasti sering kita lihat, bukan? Nah, pemadatan relatif itu ada atau DR. Kepadatan butiran pasir hanya berlaku untuk tanah berbutir kasar dengan kadar butiran 100%. Dengan rumus DR sama dengan E max kurang EO per E max per E min. Dengan E max adalah angka pori keadaan paling lepas dan E min adalah angka pori keadaan paling padat. Kepadatan relatif juga diketahui dengan rumus seperti berikut ini. Nah, dapat kita lihat di sini 0 sampai 15% itu sangat lepas. Nilai N SPT-nya itu 0 sampai 4. Saat 15 sampai 35 itu lepas. 35 sampai 65 itu agak padat, 65 sampai 85 padat, dan 85 sampai 100 itu sangat padat. Ini adalah kuat geser tanah. Nah, berikut adalah keruntuhan geser. Tanah umumnya runtuh karena pengaruh akibat geser. Di sini adalah pondasi menerus, dan di sini ada urungan atau tanah geser termobilisasi. Nah, di sini ada tanah runtuhnya. Nah, pada waktu tanah runtuh, tegangan geser sepanjang bidang runtuh mencapai sama dengan kekuatan geser tanah. Di sini dapat dengan pengujian undisturbed sampel. Nah, di sini ada water content dengan STMD 22116. Dapat dilihat di layar. Nah, di sini ada spesifik gravitinya atau GS-nya itu dengan STM D854/72 seperti itu. Masih sama, ada indeks propertiesnya. Teman-teman, tadi kan sudah belajar nih tentang tanah, bagaimana klasifikasinya, sifat-sifat tanah, jenis-jenis tanah. Nah, jadi tanah itu sangat berfungsi tuh, pengetahuan umum tentang tanah sebelum kita masuk ke pondasi. Nah, jadi kalau kita sudah tahu nih bagaimana kondisi tanah yang akan kita bangun pondasi nantinya, kita tuh dapat juga mengklasifikasikan pondasi mana tuh yang cocok untuk tanah yang klasifikasi tanah yang sudah diklasifikasikan tadi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pondasi. Nah, yang pertama itu prinsip pondasi itu yang pertama itu harus sampai ke tanah keras. Harus sampai ke tanah keras ini mengapa? Karena kalau kita membangun pondasi di tanah yang masih lembek atau belum menemukan tanah yang keras, itu kemungkinan besar akan terjadi penurunan pada pondasinya yang membuat itu keruntuhan bangunan maupun terjadinya penurunan bangunan yang di atas gitu. Yang kedua itu apabila tidak ada tanah keras harus ada pemadatan tanah atau perbaikan tanah. Nah, kayak seperti tadi dibilang kalau kita sudah menggali beberapa meter ke dalam tapi belum menemukan tanah keras, nah itu kita bisa menimbunnya dengan batuan atau tanah-tanah keras lainnya untuk mendapatkan tanah keras sebagai tumpuan dari pondasi kita nantinya. Nah, lanjut kita ke pengertian umum dari pondasi. Pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban
bagian bangunan lainnya di atas. Nah, pondasi ini fungsinya itu seperti memikul beban secara vertikal ya. Vertikal itu secara lurus. Nah, jadi dia itu harus tertahan dan harus kuat sebagai tumpuan awal dari suatu bangunan. Nah, pondasi harus diperhitungkan untuk dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri, beban bangunan, gaya-gaya luar seperti gaya tekanan, gempa, angin, dan lain-lain. Di samping itu tidak boleh terjadi penurunan level melebihi batas yang diizinkan. Nah, di pondasi itu ada seperti batas yang diizinkan, kayak batas batas kekuatan pondasi lah. Contohnya itu pondasi ini dapat bertahan ketika menghadapi beban atau menghadapi tekanan sebesar 2000 Newton begitu teman-teman. Nah, ketika sudah lebih dari 2000 Newton, maka pondasi tersebut tidak akan bertahan lagi, sudah mengalami kegagalan atau bearing. Jadi secara umum terdapat dua macam pondasi, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal digunakan bila bangunan yang berada di atasnya tidak terlalu besar, seperti rumah. Pondasi ini juga biasa dipakai untuk bangunan umum lainnya yang berada di atas tanah yang keras, yang termasuk pondasi dangkal ialah pondasi batu kali setempat, pondasi tajur batu kali, pondasi tapak atau pelat setempat, pondasi lajur beton, pondasi stones pile, dan pondasi tiang pancang kayu. Nah, jadi penentuan pondasi ini juga ditentukan dengan tipe bangunan yang akan kita bangun. Jadi contohnya nih, kita mau bangun rumah cuman 1 tingkat atau 2 tingkat doang. Kita tidak mungkin mau bangun pondasi pile gitu, karena bukan tidak bisa, tapi dia lebih ke over konstruksi, over design. Jadi itu seperti buang-buang biaya. Nah, dapat dilihat ada ini pondasi batu kali contohnya pada gambar. Nah, sedangkan untuk pondasi yang dibangun pada bagian tanah lembek, pondasi ini juga dipakai pada bagian bentang yang cukup lebar dalam artian jarak antar kolom itu 6 meter dan bangunan bertingkat yang termasuk dalamnya antara lain pondasi tiang pancang. Itu tiang pancang ini terdiri dari bot beton, besi, pipa baja, dan lain-lainnya. Pondasi sumuran, pondasi bor pile, dan lain-lainnya. Nah, kita dapat melihat nih contoh gambar dari pondasi tiang pancang nih. Jadi tiang pancang itu dipancangkan langsung ke tanah dengan ujung dari tiang pancang tersebut yang ke tanah itu berbentuk kerucut atau runcing untuk memudahkan tiang pancang tersebut masuk ke dalam tanah. Nah, pondasi ini juga harus memenuhi syarat utama sebagai berikut. Yang pertama itu cukup untuk menahan muatan geser akibat muatan tegak ke bawah. Yang kedua itu dapat menyesuaikan pergerakan tanah yang tidak stabil, tahan terhadap pengaruh perubahan cuaca. Nah kan kalau pondasi itu harus tahan dengan banjir, air tanah, begitu-begitu. Tahan terhadap pengaruh bahan kimia. Ya, kita lanjut aja. Adapun jadi pondasi itu juga ada sifat penurunan, yang dimana itu penurunan itu diakibatkan patahnya pondasi. Ini juga berakibat terhadap bangunan. Akibatnya dapat dilihat yang pertama itu kerusakan pada dinding retak-retak miring dan lain-lainnya, lantai pecah, retak dan bergelombang, penurunan atap dan bagian-bagian lainnya. Nah, ketika pondasi sudah turun, maka berpotensi akan merusak bangunan itu sendiri dan mengurangi kekuatan bangunan itu sendiri juga. Nah, kalau udah turun nih pondasi, otomatis kan bangunan di atas turun juga, perubahan desain juga, dan sangat berisiko bagi keselamatan. Pembuatan pondasi juga dihitung berdasarkan hal berikut. Yang pertama itu berat bangunan yang harus dipikul pondasi, berikut beban-beban hidup, mati, dan beban-beban lainnya. Yang kedua itu jenis tanah dan daya dukung, yang dimana kan udah diketahui tadi tanah-tanah, jenis tanah, ada tanah lempung, tanah berpasir, dan ada tanah
gambut gitu. Dan yang ketiga itu bahan pondasi yang tersedia atau mudah diperoleh di tempat. Dan yang keempat itu alat dan tenaga kerja yang tersedia. Yang kelima, lokasi dan lingkungan tempat pekerjaan. Yang keenam, waktu dan biaya pekerjaan. Nah, untuk memenuhi syarat tersebut harus diperhatikan beberapa hal dalam pengerjaan pondasi. Yang pertama itu, dasar pondasi harus mempunyai lebar yang cukup dan harus diletakkan pada lapisan tanah yang keras. Nah, seperti tadi, kita juga harus pertama menggali tanah dan harus menemukan bagian dari tanah keras tersebut dari setiap lapis-lapisan tanah. Jika masih terdapat tanah lembek atau pori-pori tanah, itu memungkinkan pondasi akan mengalami penurunan gitu. Yang kedua itu harus dihindarkan memasang pondasi sebagian pada tanah keras, sebagian pada tanah lembek. Nah, yang ketiga, pondasi harus dipasang menerus di bawah seluruh dinding bangunan dan di bawah kolom-kolom pendukung yang berdiri di atas, berdiri bebas. Yang keempat itu, apabila digunakan pondasi setempat, pondasi itu harus dirangkai dengan balok pengikat atau balok sloof. Yang kelima itu, pondasi harus dibuat dari bahan yang awet, berada dalam tanah dan kuat menahan gaya-gaya yang bekerja padanya terutama gaya desak. Nah, di sini ada macam-macam pondasi dalam. Pondasi dalam ini dibagi lagi, ada beberapa pondasi. Yang pertama itu pondasi terucuk. Nah, pondasi ini digunakan jika mendirikan bangunan di atas tanah berawa atau tanah bekas timbunan tempat sampah. Nah, jadi pondasi ini biasanya digunakan kalau ada penimbunan gitu di tanah yang berawa atau berair atau bekas timbunan sampah. Ini karena kita tidak mungkin menggali rawa gitu. Karena kan rawa hampir seluruhnya atau hampir dalamnya itu beberapa meter ke dalam itu ya tanahnya berair dan juga ada campuran lumpur juga. Dan yang paling tepat itu memakai pondasi pal ini. Terucuk ada berbagai jenis, ada yang dari bambu, kayu, beton, baja, dan lain-lainnya. Nah, ini materialnya menyesuaikan dengan kondisinya juga. Terucuk dari bambu bisa lebih kuat dari beton jika sebelum pemasangannya diberi lapisan-lapisan tertentu. Nah, ini nih bentuk dari pondasi terucuk. Ini bisa dilihat. Oke. Yang kedua itu pondasi tiang bor. Nah, pondasi tiang bor ini jadi ini pondasinya bertulang, terus dia itu difabrikasi dan dicetak di luar sebelum pondasi ini diletakkan. Kita lanjutkan ke pondasi yang kedua. Yang kedua itu ada pondasi tiang bor. Nah, di sini kita dapat melihatnya pondasi tiang bor. Nah, ini. Jadi bentuk tiangnya itu ada pembesiannya dulu sebelum kita membuat pondasi tiang bor gini. Nah, yang pertama itu bentuk tiangnya itu dibagi dua. Ada yang bulat, bentuk ini sangat cocok untuk tiang yang dipancang sampai tanah keras karena efektif memikul beban. Selain itu, tiang ini mampu memikul gaya lateral yang besar disebabkan momen inersia besarnya juga. Nah, yang kedua itu ada bentuk segitiga. Bentuk ini mempunyai luas selimut yang besar. Oleh karena itu cocok untuk tiang yang mengandalkan friksi atau geser. Nah, jadi bentuk yang segitiga ini cocok untuk tempat-tempat yang sering terjadi gempa atau terjadi pergeseran-pergeseran tanah begitu. Ini dapat meminimalisir dari pergeseran tanah tersebut. Nah, yang begitu ada bujur sangkar. Nah, bentuk ini sangat cocok untuk tiang yang dipancang sampai tanah keras karena efektif tuh untuk memikul beban. Nah, karena juga bentuknya juga kan di bawah itu seperti kerucut, cuman paling ujungnya itu lebih datar. Nah, untuk bagian atasnya itu dibuat seperti balok, gitu. Nah, bentuk H, yang jadi tiang bentuk ini mempunyai luas selimut yang besar. Oleh karena itu cocok untuk tiang yang menggunakan friksi atau geser. Nah, jadi ada proses pembuatan pondasi tiang bor. Nah, yang pertama itu pengeboran. Nah, ini di mana pertama dilakukan pengeboran tanah, dilakukan pengecekan tanah untuk mendapatkan tanah keras.
Nah, ini merupakan proses awal yang dimulainya untuk pengerjaan pondasi tiang bor. Kedalaman dan diameter tiang bor juga terdapatnya batuan atau material di bawah permukaan tanah menjadi parameter utama dipilihnya alat-alat bor. Nah, gitu. Nah, jika sudah mencapai kedalaman yang mencukupi untuk menghindari tanah di tepi lubang, maka perlu dipasang casing, yaitu pipa untuk mempunyai ukuran diameter dalam kurang lebih sama dengan diameter lubang bor. Nah, itu kan nanti kan setelah dibor tuh, setelah dibor itu harus diberikan seperti dinding penahan agar tidak mengalami keruntuhan gitu. Itu kan masih tanah tuh, dan kemungkinan besar akan terjadi keruntuhan jika tidak diberikan dinding-dinding penahan. Nah, maka dari itu, dinding penahan yang dibuat itu terbuat dari besi pada umumnya. Jadi, setelah casing terpasang, maka pemboran dapat lanjutkan seperti gambaran terlihat nih. Mata auger sudah diganti dengan cleaning bucket, yaitu untuk membuang tanah atau lumpur di dasar lubang. Begitu, teman-teman. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa tanah hasil pengeboran perlu juga dicek dengan data hasil penyelidikan terdahulu. Ini untuk menyesuaikan atau mencocokkan apabila tanah yang kita cek terlebih dahulu itu berbeda dengan tanah yang sudah kita bor sedalam beberapa meter begitu. Apakah jenis tanahnya yang sama? Apakah harus diperhitungkan tiangnya segini begitu, teman-teman. Nah, pengecoran betonnya. Nah, pengecoran beton ini dilakukan setelah pemasangan tulangan baja. Maka dilanjutkan pengecoran tuh. Ini merupakan bagian yang paling kritis yang menentukan berfungsi tidaknya suatu pondasi. Nah, jadi pengecoran ini harus dilakukan sangat berhati-hati ya teman-teman. Karena gimana ya, jika ada kesalahan dari pengeboran ini, maka pondasinya juga akan mengalami kegagalan begitu. Meskipun proses pengerjaannya sebelumnya sudah benar, tetapi pada tahap ini gagal, maka gagal pula pondasi tersebut secara keseluruhan. Jadi pengecoran disebut gagal jika lubang pondasi tersebut tidak terisi benar dengan beton. Misalnya ada yang bercampur dengan galian tanah atau segresi dengan air, tanah longsor ketika beton mengisi bagian yang tidak rapat. Nah, adanya air pada lubang bor menyebabkan pengecoran memerlukan bantuan khusus yaitu pipa training. Pipa tersebut mempunyai panjang yang sama atau lebih besar dengan kedalaman lubang bor. Nah, ini kan ketika kita melakukan pengecoran itu beton yang kita cor itu kita masukkan untuk pondasi itu tidak boleh ada gangguan untuk menjaga kualitas dari betonnya nanti. Nah, jika beton itu tercampur dengan tanah yang kita gali itu, maka ya kualitas betonnya nanti itu berkurang, apalagi ditambah dengan masuknya air tanah atau tercampurnya air lagi, air tambahan, maka akan mempengaruhi kepadatan beton tersebut. Adanya nanti lubang-lubang atau pori-pori pada beton dan juga mengalami kegagalan lah. Nah, pada tahap pengecoran pertama kali truk red mixed ini truk molen yang sering dilihat dapat menuangkan langsung ke corong pipa tremi seperti kasus di atas nih, bisa dilihat nih. Jadi pipa tremi yang terpasang tidak perlu dicabut lagi. Kalau beton yang dituang terlalu banyak, maka pencabutan pipa yang tertanam menjadi susah. Sedangkan jika terlalu dini mencabut pipa tremi, beton yang bagian bawah belum terkonsolidasi dengan baik, maka bisa-bisa terjadi segresi, tercampur dengan tanah. Jika perlu feeling yang tepat untuk melakukan proses ini, pengalaman kerja sangat menentukan di sini. Jika salah pondasi gagal, cost-nya akan bertambah besar. Nah, ketika pondasi gagal atau mengalami kesalahan dalam prosedur pengerjaan, maka ya terjadi biaya tambahan, waktu yang diperlukan menjadi cukup lama begitu. Nah, jika beton yang dicor sudah semakin ke atas atau volumenya semakin banyak, maka pipa tremi harus mulai ditarik ke atas. Ini bisa kita lihat ya, kita perhatikan nih. Nah, masuk nih ke macam-macam pondasi dangkal yang tadi kita sudah bahas. Ada 2 macam pondasi.
Nah, yang pertama itu pondasi dangkal ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu pondasi rolak bata. Nah, pondasi rolak ini merupakan pondasi yang memiliki daya tahan terhadap beban ringan. Oleh karena itu, pondasi rolak hanya digunakan untuk pondasi teras. Nah, mengapa digunakan untuk pondasi teras? Karena teras biasanya tidak atau hampir tidak memiliki beban dan hanya sebagai hiasan atau aksesoris dari rumah gitu. Yang kedua itu pondasi batu kali, bentuk trapesium dengan tinggi rata-rata 60 sampai 80 cm, lebar bagian atas 20 sampai 30 cm dan lebar bagian bawah 60 sampai 80 cm. Nah, pondasi batu kali berfungsi sebagai pondasi lajur yang menopang sloof di atasnya. Nah, pada bangunan yang telah memakai pondasi tempat, sebenarnya tidak perlu menggunakan pondasi batu kali. Namun, proses pembangunan yang tidak kita sesuai kriteria seperti pemasangan dinding pada sloof dengan beton yang belum matang dan menyebabkan patahnya sloof gitu. Nah, jadi pondasi kali ini sangat sering dijumpai di bangunan-bangunan yang bersifat ringan seperti rumah tingkat 1 atau tingkat 2 atau maupun seperti kios-kios gitu. Yang ketiga itu pondasi sumuran atau cyclop beton. Nah, pondasi ini memiliki kedalaman berkisar antara 2 sampai 6 meter di bawah permukaan tanah. Nah, pondasi sumuran ini mempunyai bis beton berdiameter 60, 100, 120, atau 150. Bila berdiameter 60 cm, biasanya dibor atau dikerjakan dengan bor jatuh sebab diameter yang tidak dapat digali. Tuh. Nah, yang keempat itu ada pondasi footplate. Nah, pondasi ini digunakan untuk tanah dengan daya dukung 1,5 sampai 2 kg per meter persegi. Bangunan 2 sampai 4 lantai, kondisi tanah stabil dan berbeban beton bertulang. Perbandingan campuran beton 1 PC banding 3 PS dibanding 5 KR atau 1 PC 2 PS 3 KR. Sedangkan untuk beton kedap air 1 PC banding 1,5 PS banding 2,5 KR gitu. Yang terakhir itu ada bronjong. Nah, tali bronjong ini digunakan pada tebing-tebing tanah untuk menahan tanah agar tidak longsor. Juga tebing untuk mengatasi gerusan air sungai atau air sungai yang deras. Nah, ini biasanya itu digunakan seperti dinding penahan untuk sungai-sungai atau kali. Nah, ini gunakan untuk menahan. Setelah kita sudah mengetahui bagaimana sifat-sifat pondasi, bagaimana macam-macam pondasi, di mana dia diletakkan, dan perkiraan dan pembuatan pondasi begitu. Nah, di sini kami akan melampirkan satu video animasi bagaimana cara pembuatan pondasi agar kita tidak salah memahami bagaimana pemasangan pondasi tersebut, yang dimulai dari pengecekan survei dan lanjut ke pembangunan dari pondasi tersebut. Berikut video yang kami lampirkan.
teman-teman, kita nih sudah berada di penghujung video dari geoteknik itu. Nah, yang dimana kita sudah banyak belajar tentang geoteknik itu sendiri. Kita sudah belajar tentang sejarah, siapa pencetus dari geoteknik, sejak abad keberapa, sejak tahun keberapa geoteknik itu dikenalkan dan mulai dipublikasikan, dan juga apa pengertian dari geoteknik itu sendiri, dan pengaplikasian geoteknik untuk program studi teknik kelautan juga. Nah, kita juga sudah belajar macam-macam tanah, klasifikasi tanah, bentuk-bentuk tanah, dan juga unsur-unsur yang ada dalam tanah. Tak lebih juga kita sudah belajar tentang pondasi, macam-macam pondasi, pengklasifikasian pondasi, serta pembuatan pondasi itu juga. Nah, terima kasih semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan dari kami, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari video kami. Video ini bisa jadi bahan belajar untuk kita semua. Sekian dari kami, saya Daniel Ginting. Saya Alfonso Manalu. Bye.